Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa setanah air, mari kita ucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayah kita bisa berkumpul. Dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini membuka rapat sastra dengan resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok saja, percuma. Sampaikanlah kepada depan umum. Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara yang kaya tradisi dan budaya. Jadi, saya harapkan Indonesia mempunyai dasar negara yang mewakili keberagaman Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya bangsa Indonesia mempunyai ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara sekalian, saya telah menyimpulkan beberapa usulan dan saya telah menyimpulkan apa yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang ini saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boyamin, saya akui pendapatmu sangat luar biasa. Tapi ingat, Indonesia memiliki prioritas beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus beragama Islam. Betul, seharusnya Islam perlu diutamakan di negara ini. Allahu Akbar. Tidak, saya tidak setuju. Benar, tidak bisa begitu. Ya, pendapat Bunda Muhammad Yamin. Pendapat Anda sangat baik karena mengandung unsur ketuhanan. Sesungguhnya telah mewakili rakyat Indonesia yang beragama. Saudara sebangsa tanah air, kita telah melakukan rapat, namun belum juga menemukan titik terang yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas yang sama. Pada rapat sebelumnya, saya mendapatkan usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski ada perdebatan, poin pertama, apakah ada usulan yang berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Tapi Bung, saya yakini bahwa Indonesia tidak bisa disederhanakan seperti itu. Indonesia adalah negara Islam. Kalau begitu, kenapa Bung tidak membuat forum sendiri saja dengan anggota Bung sendiri? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Jika Bung tidak bisa menahan ego Bung sendiri, silahkan, pintunya ada di sebelah sana. Saudara, silahkan yang telah mendengarkan pernyataan dari Muhammad Kota. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan itu. Baiklah, ada usulan lagi. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan dasar-dasar negara kita tercinta ini. Berikut dasar-dasar negara dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian terpenting sehingga harus disertakan.
masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang bangsa negara yang akan saya bacakan. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu memperjuangkan tanah air tercinta. Maka hari itu kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan putri yang pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! Merdeka! Bagaimana jika usulan negara yang sudah disetujui? 1. Ketuhanan dan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Penyampaian gelar Piagam Jakarta. Setuju? Setuju. Ya, saya juga setuju. Tapi sebentar, saya kurang setuju dengan Piagam Jakarta Sila Pertama. Karena menurut saya Piagam Jakarta Sila Pertama ini perlu diubah. Karena Indonesia bukan negara muslim. Saya ingin menyampaikan hasil kerja keras panitia kecil, yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar, 3. Batang Tumbuh Undang-Undang Dasar. Dalam Batang Tumbuh juga disepakati wilayah negara untuk negara kesatuan republik. Ya, kami setuju. Sejarah negara Indonesia itu budaya dan agama. Telah melalui proses-proses yang begitu panjang, sila pertama yang awalnya ketuhanan dan kewajiban syariat-syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kalian mendengar kekalahan Jepang? Belum. Emang kenapa? Dari yang aku dengar, dari radio Jepang, Jepang telah mengencangkan senjata. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman sekalian, atas presiden pemerintahan Jepang belum mengalami bagaimana kalian tahu tentang itu. Barusan saya dan Suparni berkumpul dengan Syahrir yang baru saja mendengar tentang kekalahan Jepang. Berarti negara kita sekarang dalam kondisi vacuum of power. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus bagi tugas. Rikana dan Khairul harus pergi ke kediaman Soekarno untuk mengabarkan berita ini. Kita harus memproklamasikan sekarang dulu. Kita harus memproklamasikan sekarang dulu. Ini batang leherku, seretlah aku ke pojok itu sekarang juga, dan potonglah leherku malam ini juga. Kalian tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini waktu yang tepat, Bung. Jepang tak kalah oleh sekutu dan tak kuasai lagi negeri ini. Mengapa kita harus menunggu? Banyak sekali rakyat yang telah menderita karena penjajahan ini. Jepang itu dalam masa yang silam. Belum lagi kita harus mempersiapkan untuk menghadapi Belanda yang menguasai negeri ini. Jika saudara-saudari tidak siap dengan apa yang saya berikan dan mengira
membawa Anda dan Soekarno ke tempat pengasingan. Silakan masuk dulu. Kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar tidak terjadi bentrok antara warga dan juga Jepang. Tempat pengasingan, maksudnya apa? Sebelumnya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta agar menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajaknya nanti. Nah, jelaskan mengapa saudara-saudara sekalian membawa kami ke sini. Maafkan kelancangan kami, Bu. Ini semua demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa untuk kemerdekaan itu kita akan membicarakan lagi pada sidang PPKN? Benar adanya, kita semua berpendapat mengapa kita harus menunggu dimerdekakan oleh Jepang. Mengapa kita harus menunggu sedang PPKI kalau kita bisa berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih membutuhkan Jepang untuk merdeka. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun tak belenggu penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat waktu yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih Gusti Allah telah memberikan kelancaran pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh ya Pak, apakah kalian sudah merencanakan untuk besok proklamasi besok yang akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Kung Supratman. Bukankah belum ada bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana Ibu saja yang membuatnya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Kain yang ada hanya warna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah yang sesederhana mungkin. Yang penting kita sudah berusaha membuatnya. Oh baiklah Pak. Oh ya Pak, Ibu punya ide. Apakah kita beri nama bendera itu Sangsaka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus Bu. Bendera pusaka, sangsaka, warnanya juga merah putih. Menjadi bendera sangsaka merah putih. Bagus sekali. Ya sudah, Bapak siap-siap sana untuk menyusun pidato besok yang akan Bapak bacakan. Murti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai kejayaan bangsa ini. Siap Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Luruskan. Lurus. Angkat maju, jalan. Dengan siap. Hormat. Gerak. Gerak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini
untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia telah berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan memusyawarahkan itu. Sehingga sekata, inilah saatnya bagi kita untuk mengabarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kami menyatakan Mandalika itu. Dengarkan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Merdeka!